Halo Sobat TP VIP Undiksa, selamat datang di podcast Video TV Pembelajaran. Kembali lagi bersama saya Fitras Tepu dari kelas TP 4A, perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah Video TV Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini akan menjadi host yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Pada podcast kali ini saya tidak sendiri. Pada podcast kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Muhammad Farhan, yang merupakan salah seorang mahasiswa Teknologi Pendidikan semester 8. Mungkin kepada Kak Farhan boleh dulu perkenalan diri atau disapa dulu untuk sobat TV yang akan menonton tayangan ini. Terima kasih ya host. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan semester 8 yang sekarang saat ini juga sedang menempuh semester akhir ya, kebetulan. Jadi kayak sobat TP pasti nanti juga bakal merasakan kalau nanti semester akhir kayak gimana. Nah, jadi Sobat TP VIP Undiksa, pada kesempatan kali ini, pada sesi ini kita akan membahas mengenai magang studi independen bersertifikat program dari Kampus Merdeka. Perlu kita ketahui bahwa magang studi independen bersertifikat merupakan salah satu program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa yang berada dalam naungan kampus Kemendikbudristek. Kebetulan Kak Farhan yang akan menjadi narasumber kita hari ini merupakan baru saja menyelesaikan magang studi independen bersertifikat di kantor pusat DPR RI di bagian asisten pengembang teknologi pembelajaran. Namun sebelum kita lebih lanjut untuk membahas topik kita hari ini, sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu nih tentang Kak Farhan. Nah Kak, untuk akhir-akhir ini kesibukan Kakak ngapain aja sih kalau boleh? Ya pastinya kalau misalkan ditanya kesibukan semester 8 akhir setelah melalui magang di semester 7, yaitu adalah menyelesaikan skripsi. Jadi kakak sekarang di akhir-akhir semester 8 ini lagi fokus menyelesaikan skripsi dan mungkin sudah sampai tahap akhir dan mau sidang. Jadi kayak minta doanya untuk adik-adik yang nanti bakal merasakan, semoga bisa lancar juga ke depannya. Itu aja. Nah, jadi kan kali ini kita mau bahas magang nih Kak. Iya. Sebelumnya dari mana sih Kakak mendapatkan info tentang magang studi independen bersertifikat gitu? Terus apa saja sih proses-proses seleksi yang harus kita lalui gitu sampai kepada lulus dan penempatannya seperti itu Kak? Oke. Yang pertama ya, untuk membahas terkait proses di MSIB magang, waktu pertama kakak mencoba, kakak waktu magang di semester 7 dan awal-awal magang itu kakak pertama untuk mencari informasi-informasi pastinya itu dari website-website di Kampus Merdeka. Nah yang kedua pastinya lewat Instagram Kampus Merdeka, dan kita tuh tahu kapan dibukanya MSIB tersebut. Nah setelah dibukanya MSIB tersebut kita harus menyiapkan beberapa berkas penting nih. Kalau misalkan MSIB udah buka, berkas-berkas yang harus dipersiapkan untuk adik-adik nanti kalau misalkan mau ikut magang MSIB, itu yang pertama adalah CV ya. Itu paling penting, CV atau kurikulum vitae yang itu kita harus persiapkan untuk masuk kerja. Kalau kita tujuan untuk MSIB ya, karena kan lihatin nanti pengalaman kita nanti kerja gimana, atau kita udah dapat pengalaman kerja. Nanti itu kalau misalkan udah buka, kita nanti ke platform MSIB Kampus Merdekanya, nanti kita isi beberapa pendaftaran, nanti kita lengkapin mulai dari nama, nanti KTP, terus juga nanti CV, dan yang kedua itu adalah transkrip nilai. Nah transkrip nilai ini juga sangat penting, diambil dari semester akhir, yang terakhir ya transkrip nilainya. Itu nanti dicek juga oleh mitra. Kalau misalkan nilai kita tuh bisa memenuhi standar, yang penting di atas 3. Itu aja. Nah, kalau misalkan dua ini terpenuhi dan lengkap, yang paling penting itu juga SPTJM. Itu surat pertanggungjawaban mutlak atau dari kita tuh pertanggungjawaban kita untuk tanda tangan kita siap enggak atau dipenempatkan di bagian atau nanti kita keterima kerja. Itu pakai tanda tangan dari wakil rektor 3, nanti kita sama tanda tangan orang tua. Itu benar-benar harus dipersiapkan. Yang kedua, setelah SPTJM nanti ada surat rekomendasi. Itu surat rekomendasi dari dekan. Itu juga sangat penting.
Nah, dari rangkaian tersebut, dari CV, transkrip nilai, SPTJM, dan juga nanti surat rekomendasi kalau udah lengkap, dari situ nanti kita langsung ke pendaftaran, kita milih berbagai mitra. Karena nanti pas awal-awal, mitra akan masuk nih, mulai masuk nanti ke platform ini untuk daftarkan diri. Nanti kalau udah masuk, kan banyak tuh nanti bidang-bidangnya. Dari mulai IT, pendidikan, kesehatan, mulai banyak pokoknya masuk. Nah, selang seminggu 2 minggu tuh biasanya masih kosong tuh mitra, masih kosong banget. Nah, setelah 3 minggu akhir-akhir pendaftaran tuh udah mulai banyak mitra. Nah, itu di situ kesempatan kita untuk kayak memilih dan juga daftar. Setelah persyaratan kita administrasi kita lengkap, nah itu mulai dah kita daftar dan pilih-pilih cari yang mana yang cocok ya, yang cocok untuk jurusan kita. Karena kan dipilih juga ya, dari mitra tuh nggak asal-asal jurusan ini semester berapa gitu. Kalau misalnya kita dibutuhkan semester 5, 6 ya daftar. Terus juga dipilih jurusan untuk misalkan teknologi pendidikan kalau ada. Kalau misalkan jurusan pendidikan, yang kebanyakan kalau misalkan di MSIB itu IT ya, jurusan IT. Nah itu jangan sampai salah, kalau kita daftar itu nggak sesuai jurusan nama kita, jangan didaftar gitu. Boleh coba, tapi kita lihat dulu posisi yang dibutuhkannya gitu. Jangan sampai kalau kita itu bukan dari jurusan kita atau emang bagian kita, jangan daftar gitu. Yang coba-coba, kebanyakan waktu itu kakak daftar di bagian yang benar-benar bidang pendidikan kayak Zenius, terus kayak ruang guru gitu-gitu. Kayak, nah kebetulan terakhir yang kakak daftar itu di DPR RI, itu setnya DPR RI yang buka benar-benar asisten pengembang teknologi pembelajaran ya, yang benar-benar itu jurusan teknologi pendidikan dibutuhkannya gitu. Nah pas jurusan teknologi pendidikan, nah itu benar-benar dibutuhkan banget. Udah kakak daftar, coba ada tuh daftar dan udah lengkap berkas-berkasnya. Setelah apply kan, di apply tuh diklik aja, nanti tinggal nunggu nih. Nah kalau misalkan nanti ada email, kita harus nunggu email dari pemitranya, nanti lanjut kita lolos tahap seleksi administrasi. Setelah lolos administrasi yang kedua itu lolos ada kan diumumkan seleksi wawancara. Kalau seleksi wawancara, nah tips ya kalau misalkan nanti lolos seleksi administrasi, kalau wawancara DPR RI ini sebelum wawancara ada tes lagi. Biasanya tuh dari DPR RI atau mitra-mitra itu ada tes psikologis namanya. Psikolog. Jadi kalau misalkan udah lolos administrasi, ikut tes psikolognya by emailnya ya. Nanti setelah psikolognya lolos, wawancara. Nah beberapa mitra wawancara yang kakak wawancarain itu diperhatikan juga. Nah biasanya kakak udah lolos tes psikolog ke wawancara kemarin di DPR RI, itu ditanya dua bahasa. Ditanya pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah itu tanya sama tiga dari 3 narasumber wawancara, tanya. Nah 2 dari satunya itu pakai bahasa Inggris gitu. Nah kita juga harus bisa memahami, meskipun misalkan bahasa Inggris kakak belum terlalu baik, tapi kita juga harus bisa memahami maksud dan tujuan dari apa yang dimaksud. Kita coba belajar untuk bisa jawab semampu kita pakai bahasa Inggris dan yakin itu benar gitu. Itu adalah kunci kalau misalkan belum bisa bahasa Inggris ya. Itu kakak jawabannya itu benar, yakin, dan meskipun terbata-bata, dan akhirnya bisa sampai lolos ke tahap selanjutnya dan diterima gitu. Di tahap seleksi penempatan, dibagi penempatan kan, setelah lolos dari wawancara dibagi penempatan, dan kakak lolos di bagian pusat pendidikan dan pelatihan di Sekjen DPR RI gitu. Nah kak, mau nanya lagi nih, kenapa sih kakak lebih memilih mengikuti magang studi independen bersertifikat daripada mengikuti magang reguler dari kampus gitu? Seperti kita tahu kan kampus juga mempunyai program magang seperti itu kak. Kenapa alasannya lebih memilih MSIB gitu? Mungkin karena alasannya lebih memilih MSIB itu yang pertama adalah relasi dan jangkauannya lebih luas gitu. Bukan nggak tertarik di di daerah sini, misalnya di kampus ya yang udah dipersiapkan, tapi selagi dipersiapkan oleh pemerintah gitu, dan itu adalah suatu pengalaman yang kita bisa, kalau misalkan kita magang di luar gitu, itu adalah pengalaman yang menurut saya luar biasa gitu. Bertemu orang banyak,
Terus kita bisa mendapatkan pengalaman baru dan kita tuh untuk berani mencoba hal baru ya, yang nggak di situ-situ aja penempatannya gitu. Dan salah satu poin penting juga untuk yang mau ikut MSIB itu adalah nanti dapat uang saku gitu. Itu Uang sih. saku yang diperoleh itu berapa Kak? Kalau uang saku ya tergantung dari kalau MSIB ini untuk magang ya. Kalau studi independen tuh nggak dapat. Biasanya kalau studi independen dapatnya uang pulsa, uang pengganti ya dari internet. Kalau misalkan MSI magangnya dapat tergantung, kalau misalkan offline itu 2,8, kalau misalkan hybrid waktu kakak 2 juta, 2 juta. Kalau misalkan dia online full itu 1,2 gitu. Jadi ada batas-batasannya tergantung nanti mitranya itu offline, hybrid, campuran atau online gitu. Gitu. Jadi kan Kak, seperti tahu seperti program Merdeka yang lain gitu, misalnya kayak kampus Merdeka gitu, itu kan dapat bantuan UKT juga, terus dapat biaya hidup. Nah untuk MSIB sendiri, apakah cuma dapat uang saku aja gitu Kak? Apakah tidak mendapat bantuan UKT seperti itu? Kalau misalkan bantuan UKT juga dapat bantuan UKT nanti dari pemerintah, itu juga nggak bayar. Selain itu, selain dapat uang saku, uang UKT, dan juga dapat nanti ekovalensi sebesar 20 SKS dari dari mitra yang menyelenggarakan gitu. Jadi kita bebas perkuliahan, tapi tergantung dari prodi fakultas masing-masing ya. Kalau misalkan emang ada 20 SKS itu bisa masuk gak ke semua mata kuliah gitu. Wah, jadi banyak juga sih ya Kak benefit yang bisa kita dapatkan mengikuti MSIB. Nah, apa sih alasan Kakak gitu lebih memilih bagian menjadi asisten pengembang teknologi pembelajaran itu? Apakah karena Kakak jurusan TP gitu, atau memang udah itu yang mau dipilih untuk kedepannya gitu? Alasan pertama yang Kakak pilih kenapa asisten pengembang teknologi pembelajaran itu, salah satunya itu adalah tujuan juga ya, tujuan Kakak untuk jadi bagian dari situ, ahli dari asisten pengembang teknologi pembelajaran itu karena pengen kesana nanti setelah lulus, dan juga itu menarik juga untuk lulusan-lulusan TP yang jarang banget yang ngambil di bagian ahli asisten pengembang teknologi pembelajaran. Dan jujur Kakak dapat informasi di pas waktu magang DPR RI ya, itu bahkan cuma baru satu ahli asisten pengembang teknologi pembelajaran di situ, yang lainnya bukan gitu loh. Oh, jadi yang lainnya itu dari lulusan program studi yang lain gitu? Program studi yang lain dan bukan jabatan itu. Jadi jabatan itu cuma satu di sana, maksudnya orangnya ya baru satu yang bisa di situ. Jadi sebenarnya itu adalah diperuntukkan untuk posisi lulusan seorang TP, namun kebanyakan yang di situ bukanlah seorang lulusan TP. Bukan orang TP gitu. Jadi kayak menarik juga gitu. Jadi kayak kita tuh lulusan teknologi pendidikan juga ini suatu peluang gitu. Karena kan kebanyakan kalau misalkan yang kita tahu untuk jurusan TP ini banyakan yang kayak nggak minat di pemerintahan mungkin ya, terus kayak kebanyakan ke sekolah, ke guru gitu ya ke guru, dan juga ke instansi lain gitu loh, kayak jadi ya sekitar di ranah pendidikan ya, aja betul, gitu di ranah ya. pendidikan aja gitu. Sedangkan untuk yang bagian-bagian lain untuk teknologi pendidikan tuh luas gitu loh. Jadi kayak Kakak tuh ingin buktikan kalau misalkan teknologi pendidikan juga bisa kerja di bagian ini, terutama yang bagian benar-benar bagian di ranah kita gitu. Karena kan banyak yang seperti tadi Kakak bilang tuh di lulusan sistem pengembang teknologi pembelajaran di sana di DPR tuh nggak ada gitu. Bahkan sempat ditawarin juga kalau misalkan nanti mau daftar, ayo silakan daftar gitu. Nanti kalau misalkan TKD-nya atau tesnya besar, nanti bisa masuk sana gitu. Terus ini Kak, selama Kakak mengikuti seleksi MSIB, apakah ada hambatan yang Kakak alami gitu? Misal tahu hambatan dari diri sendiri gitu, terus hambatan dari luar yang mungkin bisa menghambat Kakak sewaktu mengikuti seleksi ini gitu? Atau mungkin punya banyak pertimbangan nih Kak, mungkin karena udah semester akhir gitu, ngapain harus jauh gitu. Namun apa sih alasan kuat Kakak gitu bisa terus konsisten memilih magang ini gitu? Kalau misalkan hambatan dalam diri sendiri sih sebenarnya emang udah niatnya tuh
magang ya, jadi kayak nggak terlalu beban banget hambatan dinya tuh. Tapi kalau misalkan mungkin kalau berat bagi orang sini untuk keluar ya, magang di luar berat ya, itu hambatan bagi diri sendiri tuh. Kita harus mikirkan kayak biaya hidup lain kan. Ya, soalnya kita kan harus ngekos lagi kembali. Iya gitu. betul. Coba teman-teman kakak yang dari jauh tuh, meskipun dibiayai akomodasi keberangkatan ya, sama nanti dikasih apa namanya tuh uang saku. Nah tapi kan kita harus hidup biaya sendiri lagi di sana untuk kerja, untuk ngekosnya, untuk biaya hidupnya gitu. Nah kalau kebetulan kakak kan Allah hambatan diri sendiri karena orang sana ya, orang Jakarta ya, jadi kayak hambatan yang kalau misalkan hidup cuma di rumah gitu ya gitu. Oh, berarti tempat kakak magang dengan tempat tinggal asli kakak itu tidak berjauhan Ya ya? tidak terlalu jauh gitu, cuma berapa menit, 30-an gitulah. Kayak jadi nggak ada hambatan sama sekali. Tapi kalau misalkan hambatan dari luar, kalau dari apa namanya, dari mitra atau kayak dari kementeriannya gitu kan, kita kan dapat uang saku ya. Nah jadi kayak hambatan yang dari dulu ada itu. Nah kita misalkan untuk anak rantauan itu adalah masalah di uang saku yang telat pencairan gitu. Jadi kalau misalkan kita jangan berharap untuk bisa cepet gitu Cepet cair uangnya ya gitu gitu. Meskipun kita dapat uang saku, jangan berharap cepet, dan kita tuh harus dapat apa namanya, save money gitu, jangan kayak boros gitu. Kayak kalau misalkan udah pegangan keterima lah gitu ya kak? iya gitu, jangan misalkan udah keterima di sana terus kayak udah kongkos gitu, jangan berharap keluar tanggal segini, jangan berharap gitu. Hambatan itu adalah dari sekian banyak yang anak rantau gitu. Jadi kayak kalau dalam diri sendiri mungkin kalau dari jauh itu merasa berat ya untuk melakukan magang di luar ya. Tuh. Kalau dari luar mungkin ya kita berharap apa namanya uang sakunya cepat, tapi nggak bakal gitu. Mungkin bagi saya juga gitu kak, kalau misal disuruh magang di luar gitu, saya juga berat gitu. Karena kan saya berasal dari Medan. Nah, merantau aja ke Bali gitu mengeluarkan banyak biaya. Apalagi harus merantau gitu 1 semester mengikuti magang, mungkin juga biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Gitu. Mungkin bisa dibilang uang saku yang diberikan pemerintah itu kurang, nggak cukup betul. gitu. Kurang kayak udah kurang terus nggak sesuai ini ya, telat gitu loh. Jadi kayak ya itu adalah hambatan-hambatan kita harus hadapin gitu. Jadi kayak jangan, harus persiapan ya. Kalau emang benar-benar siap mau di luar ya, mental kita harus siap gitu. Kalau misalkan dari diri kita, terus kayak dari harus apa namanya, uang kita juga harus siap juga gitu. Jangan sampai kalau kita mental kita siap tapi akomodasi dari kitanya tuh enggak gitu. Kebanyakan gitu sih. Berarti intinya mental harus siap, finansial juga Ya harus siap. betul, dua itu pokok kalau misalkan mau magang di luar ya. Jadi gini kak, kan seperti kita tahu program MSIB ini mendapat uang saku. Nah, contohnya misal kayak saya juga kan mendapat beasiswa KIP kuliah nih kak. Jadi apakah ada pemotongan gitu kak dari uang saku yang diberikan gitu, atau bisa mendapat full uang saku yang diberikan gitu? Oke, kebetulan kakak juga penerima beasiswa ya. Jadi di SPTJM itu ada surat keterangan. Nanti kalau kita menerima beasiswa ditulis beasiswa apa gitu. Misalkan kalau kakak dulu kan bidik misi ya. Nah jadi kalau misalkan apa namanya, kita dapat beasiswa. Nah dulu kakak dapat hybrid ya, berarti 2 juta. Nah jadi kalau kita sebagai anak bidik misi itu dapat dipotong 700.000. Jadi cuma dapat 1,3 gitu. Jadi kayak nggak full gitu. Jadi kayak keluarnya beasiswa bidik misi kan per bulan juga. Jadi kayak sebagai tambahan itu aja lah gitu. Ya gitu sih kekurangannya, nggak dapat full. Gitu. Jadi nih kak, selama kakak ngikutin magang studi independen bersertifikat ini, kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek apa yang kakak hadapi selama magang itu, dan berapa lama sih magang yang kakak ikuti itu berlangsung, berapa bulan gitu kak, berapa hari gitu? Oh, pertama kalau misalkan magang itu kakak udah dari bulan Agustus sampai Desember. Jadi kayak sekitar 5 bulanan ya. 5 bulan ya. 5 bulan gitu. Nggak sampai 6 bulan sih kayak. Itu sekitar 5 bulan, dan kayak mungkin kalau misalkan hambatannya kayak alamin itu selama magang di sana ya, kayak apa namanya, di sana kan full pemerintahan ya gitu, dan kayak susah banget kayak untuk dapetin apa namanya tuh
selalu luasa gitu, kayak harus hati-hati gitu lah ibaratnya ya, apalagi peraturan gitu ya, ya, peraturan-peraturannya gitu. Jadi kayak jangan sampai salah kita melakukan sesuatu di sana, dan emang harus taat banget di sana gitu. karena semua ada regulasinya Ya Kak, di sana. betul, dan ketat banget kalau apalagi di Sekjen DPR RI gitu. Jadi kayak kalau hambatan, kalau untuk magangnya sih nggak ada. Kebetulan kayak kalau di sana tuh udah persiapan dari tanggal segini sampai akhir magang tuh udah kayak gini gitu. Jadi kita udah dapet project. Kebetulan Pak Kakak ada project di bagian media pembelajaran. Jadi ada 4 web dan media sistem, LMS, media pembelajaran, dan media sosial. Waktu itu kakak dapat kelompok di media pembelajaran 5 orang gitu. Jadi kakak di situ penempatannya. Nah Kak, jadi kan kalau kita biasa di kuliah itu kan kalau dosen ngasih tugas gitu, apa sih ada revisi disuruh gitu Kak. Kalau dalam magang itu kan kita juga dikasih project, apakah ada dikasih masukan atau revisi gitu Kak? Ya pastinya kalau misalkan kita tuh magang ibaratnya itu kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar tapi bekerja bener-bener gitu. Kita udah mengerjain project sesuai yang diarahin mentor. Nah itu kita harus adanya bimbingan dulu sebelum kita Harus bimbingan dulu. ya harus bimbingan dulu sebelum kita nyerahin ke tahap finish gitu ke ketuanya gitu. Jadi kalau misalkan kita udah nyelesain kerjaan kita, habis itu revisi, habis itu kalau udah revisinya udah pas, udah gitu. Baru diterima. Ya betul, baru diterima gitu. Selain project dan kegiatan yang lainnya, kita tahu kan Kak kalau di magang itu pasti ada laporan gitu atau jurnal harian atau bulanan gitu. Di MSIB yang kakak ikuti, kakak itu ngerjain laporan bulanan atau mingguan gitu Kak? Laporan itu adanya laporan harian per hari ya, per hari. Jadi Ya itu harus wajib kita ngerjain apa aja gitu. Meskipun gak ada kerjaan mungkin harus diwajib diisi gitu, karena di platform media Kampus Merdeka itu kita harus ngisi per hari itu. Nanti per hari ngisi kegiatannya apa aja, nanti per hari jadi per minggu gitu. Jadi kayak ya 1 minggu tuh digabungin jadi satu semuanya gitu. Jadi dari per hari per minggu digabungin. Itu aja sih sebenarnya. Terus selama kakak mengikuti magang ini, apakah ada hambatan atau kesulitan yang kakak hadapi gitu? Mungkin kan kalau kita kuliah juga pasti ada titik jenuhnya, pasti bosan gitu, atau kadang nggak sesuai ekspektasi yang kita hadapi gitu. Nah terus bagaimana cara kakak menghadapinya gitu selama melewati magang ini gitu, seperti itu Kak? Karena kan kita tahu namanya juga magang, mungkin bagi kita gitu magang wah pasti seru ya gitu, pasti nggak kuliah, nggak ada dosen, pasti asik-asik, nggak ada lagi perkuliahan gitu. Nah jadi selama kakak magang ini itu apa yang hambatan yang kakak alami gitu, dan bagaimana rasa kakak untuk menghadapi mungkin rasa bosan ataupun kadang jenuh ataupun kadang merasa nggak sesuai ekspektasi yang dihadapi gitu? Ya. Kebetulan kalau misalkan di Sekjen DPR ini kerjanya lebih santai dan berkelompok ya. Jadi kayak mungkin kalau sifat jenuh atau yang lainnya tuh ada. Ya kayak misalnya kita udah selesai pekerjaan kan kita nggak ada kerjaan lain gitu loh. Kita misalnya udah selesai nih. Yeah. Nah kayak kita tuh bosen kan, ya bosen ngapain lagi gitu, bingung. Nah kalau misalkan di waktu dulu kakak di Sekjen DPR itu bisa jalan-jalan gitu. Kalau sifat jenuhnya tuh kalau misalnya kita udah selesai pekerjaan, kita bisa keliling-keliling di daerah DPR RI gitu, kemana, ke bagian kantor lain, ke gedung lain gitu. Nah kalau misalkan untuk mungkin pekerjaan ya, jadi kan kalau misalnya kita tuh sama mentor-mentor lain ya, nah mentor-mentor tuh hambatan itu jarang ada gitu sama kita gitu, karena mereka pada sibuk semua kan untuk kayak pelatihan dan lain-lain gitu, jadi jarang ketemu sama mentor-mentor gitu. Jadi kita tuh kerja sendiri, kayak kerja kelompok, habis itu kita harus nunggu gitu, hambatannya nunggu kita. Nunggu gitu ya. Iya, banyakan nunggunya gitu. Kita udah selesai nunggu dulu sampai mentor kita tuh nggak sibuk gitu. Dapat revisi baru kita kerjain gitu. Kebanyakan sih gitu. Kita harus kayak hambatannya tuh nunggu mentor supaya nggak sibuk untuk kita selesai kerjain revisinya gitu sih. Jadi selama magang ini lebih banyak project berkelompok gitu Kak daripada pribadi ya? Ya kalau kelompok kebanyakan itu, tapi kalau yang pribadinya itu cuma ngerjain laporan aja. Jadi kerja sama tim sangat diperlukan ya? Ya betul. Kalau di bagian kakak kerja sama tim, jangan ada yang egois dan jangan ada yang kerja sendiri, itu nggak boleh di situ. Jangan kayak harus benar-benar pemikiran itu sama gitu, jangan sendiri gitu.
Artinya bukan kerja kelompok, artinya bukan yang satu yang kerja, yang lainnya Ya berkelompok betul. gitu ya. Kalau kakak tuh kerja semua kerja gitu, bagian harus masing-masing. Nah kebetulan kakak tuh sebagai ketua media pembelajarannya dan kayak harus membagi gitu kelompok-kelompoknya. Kerjaan apa aja gitu. Terus nih kak, posisi kakak di magang ini kan sebagai asisten pengembang teknologi pembelajaran. Nah pastinya selama mengikuti magang ini apakah kompetensi kakak, ketepian kakak itu ada yang gitu bisa kakak kembangkan atau kompetensi kakak itu semakin terlatih gitu. Intinya mungkin kan selama di perkuliahan selama beberapa semester gitu kita itu belum bisa merasakan seperti apa sih sebenarnya TP gitu, karena kan mungkin dalam bayangan saya sendiri gitu mungkin TP itu ranahnya ke sekolah udah gitu aja gitu, dibilang mengembangkan media oh berarti bikin video gitu-gitu aja gitu kan. Jadi kakak selama magang ini gitu kompetensi kakak itu apakah semakin terlatih gitu, dan apakah kakak bisa merasakan benar-benar bahwa inilah memang benar-benar dunia TP, inilah kerjaan seorang TP gitu kak? Ya, boleh diceritakan sedikit? Ya boleh ceritakan sedikit. Kalau misalkan di kemarin di asisten pengembang teknologi pembelajaran di DPR RI itu kayak kompetensi TP-an tuh benar-benar harus dikeluarkan gitu loh. Jadi kayak kakak tuh untuk mata kuliah yang dulu ya benar-benar dilakuin di sana gitu, dan itu benar-benar kepake dan itu harus diterapkan untuk karyawan-karyawan di seti DPR RI gitu. Dan alhamdulillah dari kayak mata kuliah yang kakak pelajari dulu tuh semuanya tuh bisa berguna, masuk dan berguna, itu emang diperlukan banget. Kayak misalkan kita tuh belajar untuk kayak udah belajar desain nih, kayak desain grafik kan ya, terus kayak kita tuh kita belajar ke sana untuk kayak ngedesain modul pembelajaran ya kan, untuk karyawan untuk kita bisa kasih baca-baca gitu. Dan kita tuh nerapin hal baru kalau misalkan di sana misalkan gak ada audio podcast gitu, kita bikin sana sendiri, kayak kita bikin audio berbentuk audio podcast gitu supaya orang bisa dengar gitu. Kalau kan biasa kan orang karyawan kan malas baca ya, nah itu inovasi baru tuh supaya ngedengerin materi bisa lewat ada audio gitu. Jadi orang-orang yang di DPR itu sambil berkendara sambil dengerin materi gitu bisa. Itu inovasi baru sih, kayak banyak kakak ngasih inovasi baru ke karyawan-karyawan saja DPR RI gitu. Jadi gini kan kak, mungkin selama kita kuliah gitu kita kadang sepele gitu kan kak dengan yang kita hadapi sekarang. Misal ada mata kuliah komputer grafis, ada mata kuliah pengembangan bahan ajar gitu. Nah mungkin kan sekarang kita itu belum dapat gambarannya gitu kan kak. Kita kan sekarang kuliah yang penting selesai tugas gitu, karena kita kan bekerja karena tugas gitu. Nah jadi apakah kita itu saat kita sampai di sana gitu kak, kita merasa masih kurang banget kita belajarnya dulu, atau ada kayak penyesalan gitu, kenapa sih aku kemarin nggak serius gitu, jadinya sekarang ini dikasih project, nah aku udah lalui kemarin gitu. Apakah ada gitu mungkin kakak hadapi seperti itu? Ya jadi kalau misalkan dulu tuh sempet mikir ya, kalau misalkan kita nggak serius dalam pembelajaran itu kayak kita agak sesali sedikit gitu. Kadang kan kita kalau misalkan dulu ya penting project tugasnya selesai gitu. Nah sebenarnya itu berguna banget bagi kita untuk kayak dipraktekkan di sana gitu. Yang hal-hal mendasar seperti desain, video, ngambil suara gitu-gitu tuh mendasar gitu, harus benar-benar pelajarin di situ. Dan kayak gitu jangan melakukan hal sepele gitu. Jadi kayak jangan sampai tugas-tugas yang kita udah pernah kerjain dan dipraktekkan di sana tuh jadi sia-sia gitu aja sih. Nah, sepengalaman kakak nih selama mengikuti program ini gitu, apakah ada gitu kriteria khusus atau ketentuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa gitu untuk mengikuti magang ini kak? Kalau misalkan kriteria khusus sih sama seperti mahasiswa lain yang nggak yang penting kita tuh percaya diri aja sih, dan untuk berani untuk ngambil resiko yang ada untuk kayak magang ya, terutama magang untuk di luar ya. Dan kita tuh harus berani untuk kita tuh benar-benar percaya diri kalau kita tuh bisa gitu, dan jangan takut untuk melakukan hal yang baru menurut kakak ya. Kalau kita tuh mau magang di sini, mau coba di sini dan apply di mana-mana pun kita harus berani gitu, jangan takut gitu. Jadi kayak semuanya tuh sama-sama belajar ya. Jadi kayak jangan takut untuk mencoba hal baru, dan itu pasti kita bakal lakuin dan lalui gitu. Jadi kayak coba-coba aja daftar gitu. Kalau rezeki nggak kemana gitu, ya udah. Kalau lulus syukur, kalau nggak coba lagi. Iya betul, gitu aja kakak dah. Nah jadi boleh nih kakak kasih tips and trick ala kakak gitu supaya bisa lulus MSIB ini gitu kak?
apa tips dan trik dari kakak gitu? Kalau misalkan tips and trick tuh sebenarnya kalau ya hal yang paling dasar tuh siapin administrasi yang lengkap gitu dan benar-benar sesuai dengan panduan dan dari kampus Merdeka, dari mulai dari CV, transkrip nilai, surat-surat tuh harus penting gitu, semua harus persiapkan. Jangan kayak jangan ada yang kurang. Nah terus juga kalau misalkan yang kedua adalah pilihan yang sesuai dengan jurusan. Ya yang itu paling utama kalau misalkan mau lolos. Soalnya kalau misalkan yang nggak sesuai itu pastinya bakal agak ragu-ragu mitranya kan gitu. Terus kayak kalau misalkan persiapkan diri untuk kayak lebih percaya diri lagi dan berpikir positif kalau misalkan itu pasti bisa gitu. Ngerjain psikotes, wawancara, semua itu bisa gitu. Kita intinya jangan takut mencoba untuk berani ke hal yang baru aja sih kakak gitu. Pasti kayak berpikir ya bisa pasti gitu. Nah kak, kita kan udah banyak bincang-bincang nih seputar informasi dan pengalaman kakak selama mengikuti MSIB. Nah, jadi boleh nggak kakak kasih tahu apa sih yang dari kakak benefit yang udah kakak dapatin selama MSIB ini kan? Mungkin kalau kita kan mahasiswa pasti suka cari untung gitu kan. Kalau nggak ada untungnya ngapain ikut gitu. Misal kayak ikut seminar gitu, kalau nggak dapat sertifikat udah nggak usah gitu. Nah, selama kakak ikut MSIB ini apa aja udah benefit yang sudah kakak dapatkan gitu? Kalau benefit yang didapatkan itu yang pertama uang saku ya. Kalau misalkan dari mitranya tuh kalau magang pasti dapat gitu. Mau nanti tergantung darinya mau hybrid atau offline apa yang lain, itu lumayan lah buat kita. Misalkan kakak dapat 2 juta, habis itu nanti itu kan misalkan dirapel jadi kayak 2 bulan. Nah 2 bulan pertama sama 3 bulan terakhir ya. Jadi kayak 4 juta terus kayak 6 juta kan lumayan ya kayak untuk lumayan banget. Ya gitu. Nah, itu jadi benefit salah satunya. Nah, kalau misalkan benefit yang lainnya, misalkan dari mitra-mitra itu adalah kita tuh punya relasi dan juga hubungan sama pejabat-pejabat tinggi lain gitu. Kalau di kakak di Setjen ya, tapi kalau di mitra lain kayak kita tuh masih punya relasi hubungan. Kalau misalkan nanti kalau kita bekerjanya baik sama kita komunikasinya baik sama komentor sama yang lainnya tuh bisa juga nanti ditempatkan atau kerja di situ lagi kan, itu nggak ada salahnya kalau kita menjaga hubungan baik sama mereka gitu dan kita tuh bekerjanya tuh benar. Jadi itu kalau kita misal mau ngelamar di situ kan kak, pasti kita itu diperhitungkan karena udah pernah magang di sana ya. Apalagi kita dikenal baik sama semua staff-staff yang di sana ya. Betul, karena udah kayak kenal baik sama mentor, sama yang lainnya gitu. Kayak kita tuh punya peluang lah ibaratnya untuk kerja di sana gitu. Dan itu kayak kalau misalkan di kakak dulu benefitnya itu kakak bisa dapat fasilitas-fasilitas yang kayak olahraga gitu, kayak misalnya nyobain ikut-ikut rapat gitu, kayak ikut-ikut rapat paripurna, ketemu sama pejabat-pejabat lain gitu, dan kita dapat kayak merchandise ya, botol minum, kayak ya itu yang lainnya kayak kalau yang lainnya gitu sih. Jadi banyak banget ya kak benefit yang bisa kita dapatin selama mengikuti magang studi independen bersertifikat ini. Nah kak, yang terakhir nih, sebagai seorang yang udah berpengalaman, mungkin kakak bisa kasih motivasi untuk sobat-sobat TPVIP Undiksa yang akan mengikuti magang atau yang ingin mencoba magang MSIB nanti ya. Bolehkah kakak kasih motivasi sedikit untuk teman-teman yang mau mengikuti magang? Ya. Motivasi dari kakak untuk adik-adik nanti yang mau mencoba magang MSIB ya, terutama magang MSIB ini jangan takut untuk mencoba gitu. Setidaknya kalau misalkan kita tuh emang benar-benar niat untuk bisa ngembangin diri kita untuk kayak nanti untuk bekerja gitu, jangan coba takut hal baru gitu. Coba berani untuk daftar dan apply ke perusahaan-perusahaan yang emang cocok dan selinier sama kita gitu. Dan kita tuh jangan pernah nyerah ibaratnya ya. Kalau misalkan kita terus coba dan kita berani untuk lakuin hal tersebut, rezeki kan nggak akan kemana gitu. Jadi kayak jangan berpikir negatif dulu, kita nggak ada biaya ke sini, nggak ada biaya ke situ. Jangan overthinking duluan sebelum mencoba. Jangan overthinking dulu gitu. Banyak orang kayak gitu kan, misalkan biaya hidup sini mahal gitu, Jakarta misalkan ya gitu. Dan kayak yang lainnya tuh udah overthinking, jangan takut magang. Motivasi kakak tuh ya setidaknya mencoba dulu gitu. Jangan menyerah dan jangan putus asa dan berpikirkan negatif gitu. Itu aja sih. Baiklah, sobat TPVIP Undiksa,
akhirnya kita sudah sampai di akhir sesi podcast kita kali ini yang membahas mengenai magang studi independen bersertifikat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sekali untuk Kak Farhan yang sudah berbagi pengalaman-pengalaman dan informasinya yang sangat bermanfaat. Untuk Kak Farhan, semoga studinya cepat selesai dan juga wisuda pada periode kali ini. Nah, untuk Sobat TPVIP Undiksa, semoga tayangan podcast kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terlebih bagi kalian yang akan mencoba magang pada semester yang akan datang. Nah, dan semoga tayangan podcast ini dapat bermanfaat, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan podcast kita kali ini. Saya Fitra Stepu selaku perwakilan dari kelompok 2 pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih dan salam harmoni.